pada pagi hari ini di bulan Sya'ban kembali kita bisa berkumpul bermajlis ilmu selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat kita, zikir kita, doa kita, termasuk majlis kita ini dikabulkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Sya'ban, ada seorang ulama besar asal kota Mekah Al-Mukarramah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki, mengarang buku yang berkaitan dengan bulan Sya'ban dengan judul buku Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Beliau mencatat banyak hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Namun yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan mungkin sebagian sudah pernah kami selipkan dalam kesempatan, ada 4 hal penting yang terjadi di bulan Sya'ban ini dan dicatat dalam sejarah. Yang pertama adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sempat melaksanakan sholat itu menghadap Masjidil Aqsa. Menghadap Masjidil Aqsa, bukan sebentar, bukan sebulan 2 bulan. Tercatat 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Berpindahnya itu di tanggal 15 Sya'ban, terjadi di bulan Sya'ban. Ya, kalau 17 bulan itu berapa tahun berarti Pak? Hampir 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah Nabi Muhammad beserta para sahabat salat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kalau kita bicara dari sisi geografisnya, posisi Nabi saat itu di kota Madinah. Madinah itu berada di tengah-tengah antara Mekah dan Palestina. Jadi andaikan ini Madinah, di bagian selatannya itu Mekah, bagian utaranya adalah Madinah. Artinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Masjidil Aqsa, itu sebetulnya sedang membelakangi Masjidil Haram. Atau kalau kita Bapak Ibu berangkat hari ini ke Madinah, salat menghadap Masjidil Haram, hari ini menghadap Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, itu sebetulnya sedang membelakangi Masjidil Aqsa, karena dia memang berarahan kembali. Makanya dalam bab buang air kecil dan buang hajat, Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukum al-khala" atau "idza ataitumul khala bi baulin aw bi gha'itin fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, baik untuk tujuan buang air kecil atau buang air besar,
Kata Nabi, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi yang dilarang itu tidak sekedar menghadap kiblat saat buang hajat, tapi membelakanginya pun tidak boleh. Karena saat kita membelakangi, kita itu ngadep ke Masjidil Aqsa juga. Ya. Ini sebagian ulama menganggap larangan ini di tempat buang hajat yang terbuka. Kalau tertutup, ya larangan ini menurut sebagian ulama tidak berlaku. Jadi kalau WC yang ditutup dengan tembok, ya tidak ada masalah. Nah, bagaimana cerita awal daripada perpindahan kiblat ini? Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, kiblat itu ke arah Masjidil Aqsa. Setelah 17 bulan berlalu, Nabi Muhammad mengalami rasa rindu yang luar biasa. Rindu sekali dengan arah Ka'bah. Bayangkan, sudah terusir dari Mekah, kiblatnya pun tidak lagi mengarah ke Ka'bah, ke arah Mekah. Nah, akhirnya Nabi rindu luar biasa, dan kerinduan Nabi itu diekspresikan dengan setiap kali beliau keluar rumah, beliau selalu menengadahkan wajahnya ke langit. Tiap metu jingok saya ini, tiap metu jingok. Seakan beliau ingin berkata pada Allah, ya Rabb, mohon berkenan ya Allah, pindahkan lagi arah kiblat ke Masjidil Haram. Turun firman Allah. Jadi kalau Bapak baca Quran, halaman pertama dan kedua dari juz kedua, kalau baca Quran sudah sampai juz 2, pas nih halaman pertama, itu semua cerita tentang perpindahan kiblat. Allah dari mulai sayaqulus sufaha sampai yang berkaitan qad dara taqalluba wajhika fis sama' فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kami perhatikan engkau selalu membolak-balikkan wajahmu ke arah langit. Ya, seakan engkau ingin kami pindahkan arah kiblat itu. Falanuwalliyannaka, niscaya kami pindahkan qiblatan tardaha, ke arah kiblat yang engkau inginkan, ke arah kiblat yang engkau ridha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkan, palingkan wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Dan perpindahan itu, makanya kalau di Madinah kita tahu ada Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Karena saat turunnya ayat ini, para sahabat sedang melaksanakan sholat asar dan sudah selesai 2 rakaat, tersisa 2 rakaat lagi. Tersisa 2 rakaat lagi, turun perintah mindah kiblat ini. Akhirnya para sahabat balik badan, menyelesaikan sholat asar dengan arah kiblat ke Masjidil Haram. Artinya sholat asar hari itu menghadap 2 kiblat, 2 menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Dibangunlah di tempat itu masjid dengan nama Masjid Qiblataini, Masjid 2 kiblat. Dan ayat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ketika ingin memindahkan kiblat itu menggunakan kalimat falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Pindah kiblat itu ke arah kiblat yang kamu ridhoi ya Muhammad. Kan biasanya yang kita tahu, kita selaku manusia yang berbuat sesuatu untuk mendapatkan ridha Allah.
Tapi terkait perpindahan kiblat ini, Allah yang memutuskan untuk memindahkan kiblat ke arah yang Nabi Muhammad ridha. Ya, ini luar biasa, Pak. Biasanya kita yang berbuat biar Allah ridha, ini Allah berbuat untuk keridhaan. Dan itu janji Nabi memang, janji Allah memang di dalam surat Ad-Duha yang Bapak Ibu hafal. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah niscaya akan memberikanmu ya Muhammad, fatarda, maka kamu ridha. Sampai Nabi Muhammad ridha. Kalau Nabi Musa dan nabi-nabi yang wa'ajiltu ilaika rabbi litarda. Kalau Nabi Musa, ya Allah aku datang ke sini, ke Gunung Tursina ini ya Allah, buru-buru agar engkau meridhoiku. Artinya Nabi Musa melakukan sesuatu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, di dalam Al-Quran para ulama menjelaskan bagaimana perlakuan Allah kepada Nabi Muhammad sangat berbeda dengan perlakuan Allah kepada para nabi yang lain. Di dalam Al-Quran tidak sekalipun Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama saja. Tidak ada Allah manggil ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau di nabi-nabi yang lain Allah memanggil dengan nama. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nama-nama Nabi itu disebut tanpa gelar. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Semua gelar, semuanya panggilan ya kesayangan ya dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga terkait banyak hal di mana nabi-nabi yang lain itu minta dulu kepada Allah baru dikasih. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hal yang beliau tidak meminta, belum meminta, tapi Allah sudah kasih. Nabi Musa misalnya ketika diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun, untuk menasihati Fir'aun, bayangkan itu Pak, Nabi Musa suruh ngadep Fir'aun, seorang raja yang sangat ditakuti saat itu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Doa beliau, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa saat ingin berjumpa dengan Fir'aun. Hari ini dipakai Ustadz Bito saat berjumpa dengan jamaah Baitur Rahman. Itu maknanya apa? Untuk mempermudah ya. Wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Hilangkan kekeluhan pada lisanku agar pacak paham wong yang dengar omongan aku. Dan Nabi Musa meminta, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada ini nak ngadepi Firaun. Lapang hati ini biar lapang, dada ini biar lapang, tenang bisa menghadapi Firaun. Artinya Nabi Musa minta dilapangkan hatinya, dadanya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya Muhammad, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Belum minta itu Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi, Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami sudah melapangkan hatimu ya Muhammad? Ini semua menunjukkan tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini Bapak Ibu,
Kita tahu begitu tingginya posisi Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Itu kiblat kita, tempat yang pernah menjadi kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina sejatinya bukan semata-mata membela tanah air sehingga kita seakan tidak peduli, biarlah urusan dia, tanah kampung dia, ngapa kita yang sibuk. Oh tidak, dia sedang memperjuangkan apa yang jadi milik kita sebagai orang muslim. Ya. Itu sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Tapi hari ini diwakilkan oleh saudara kita di Palestina. Ya. Bahkan kalau kita lihat apa yang terjadi, luar biasa sekali. Sudah berapa ratus ribu yang wafat. Dan hancur bangunan-bangunan, sudah enggak bentuk lagi kotanya. Luasnya Gaza itu kurang lebih seluas Palembang ini lah Pak. Agak besar dikit Pak, mungkin tambah 2 kecamatan lagi sama luasnya itu. Dan itu 90% hancur kalau. Tetapi tidak membuat mereka takut. Begitu genjatan senjata balik lagi. Ya, itu iman yang luar biasa. Aish kariman aw mut syahidan, itu syiarnya orang muslim, semboyannya kita. Aish kariman, hidup mulia, aw mut syahidan, atau meninggal sebagai seorang syahid. Yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban, bulan ini dan hari ini luar biasa sekali. Ya, bulan ini disebut oleh para ulama dengan syahrus sholawat, bulannya sholawat. Kenapa Ustaz? Karena ayat yang memerintahkan bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini, sesungguhnya Allah beserta para malaikat, sesungguhnya Allah beserta malaikat yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam kepadanya. Dan ayat ini Al-Ahzab, ya, Al-Ahzab 56 turunnya di bulan Sya'ban. Maka bulan ini dianggap bulan sholawat. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang datang kepada Al-Imam Suyuti, Ustaz, ayat ini mengatakan Allah memerintahkan malaikat untuk bersolawat kepada Nabi, sedangkan di ayat-ayat yang lain Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi malaikat diperintahkan sujud ke Nabi Adam, tapi di sisi lain Allah merintahkan malaikat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini menunjukkan tingginya derajat Nabi Adam melebihi tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena perintahnya sujud, yang ini perintahnya salawat. Pertama, para ulama sepakat Nabi Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin daripada seluruh nabi dan para rasul. Lalu bagaimana dengan perintah sujud dan salawat ini Ustaz? Imam Suyuti dalam kitab Khasa'is Al-Kubra memberikan dua jawaban. Yang pertama, betul, memang malaikat diperintahkan Allah sujud ke Nabi Adam dan memerintahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kata beliau,
Allah memerintahkan sujud ke Nabi Adam, namun Allah tidak ikut melakukan sujud itu. Artinya yang sujud hanya Nabi, hanya malaikat. Berbeda dengan salawat. Allah memerintahkan malaikat bersalawat, Allah pun ikut bersalawat. Bahkan bukan sekedar ikut, mengawalinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cukup sebetulnya itu sebagai jawaban. Tapi beliau menambah jawaban kedua. Kata beliau, perintah malaikat untuk sujud cuma sekali. Sudah, zaman itulah. Zaman lagi ribut sama iblis. Tapi perintah salawat menggunakan fi'il mudhari' dalam ilmu nahwnya. Yusallun. Yusallun artinya apa? Senantiasa bersolawat. Artinya Allah dan malaikat senantiasa bersolawat sejak diperintahkan sampai hari kiamat. Ini menegaskan sekali lagi tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagah juga kalau di TV itu, Pak. Iya, artis, ustaz terkenal itu. Iya. Iya. Itu yang kedua. Ini bulannya salawat. Yang ketiga, kata Nabi, kata Sayyid Muhammad dalam kitabnya itu, bulan ini adalah diangkatnya amal dalam 1 tahun. Artinya amal perbuatan kita dalam 1 tahun itu dilaporkan oleh malaikat, ditutup catatan bukunya di bulan Sya'ban. Ya. Dalam satu kesempatan kami pernah sampaikan bahwa pengangkatan amal manusia ini, Pak, terjadi 4 kali, 4 jenisnya. Ada yang sifatnya tahunan disebut dengan sanawi, raf'ul a'mali as-sanawi, yani per tahun, dan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Yang kedua usbu'i, per minggu, terjadi di hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi ketika ditanya kenapa puasa Senin Kamis, karena hari ini diangkat amal kita. Senin kah? Ada yang yaumi, per hari dilaporkan malaikat. Kapan itu, Ustaz? Tergantung. Kalau dia malaikat siang, yakni beramal malaikat siang, maka melaporkannya qoblal maghrib, sebelum menjelang maghrib. Tapi kalau dia malaikat yang bertugas di malam hari, maka ia melaporkan menjelang subuh. Itu namanya yaumi. Dan yang keempat, yang terakhir, laporan amalan yang bersifat fauri. Apa itu fauri, Ustaz? Spontan. Begitu Bapak Ibu beramal, di detik yang sama amal itu langsung diangkat. Kapan itu, Ustaz? Azan zuhur. Jadi begitu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu zawal namanya, kata Nabi Muhammad, Allah buka pintu langit. Seluruh yang diamalkan kita di detik itu, di waktu itu diangkat galau. Ini juga menegaskan pentingnya salat qobliyah zuhur. Kalau bisa ini satu-satunya salat yang langsung diangkat itu cuma salat qobliyah zuhur, Pak. Itu jangan ditinggal, langsung. Karena saat itulah dalam rentang 24 jam pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang sifatnya tahunan, sanawi, ada yang mingguan usbu'i, ada yang harian yaumi, Senin Kamis, ada yang yaumi itu sore dan subuh, dan yang terakhir adalah sifat fauri, yang langsung fauri. Ustaz, napolah dilaporkan? Alangkah banyaknya laporan itu. Bukankah Allah Maha tahu? Ya betul, sebetulnya Allah tahu semuanya. Hatta wa ma tasqutu min waraqah, sampai daun yang jatuh
Sekarang nih Pak, ada daun jatuh di tengah hutan Amazon sana, tak ada yang tahu. Allah tahu jatuhnya daun itu. Ada semut di atas batu hitam, di tengah padang pasir sekalipun, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang luput dari Allah. Lalu mengapa Allah melibatkan malaikat? Bahkan tidak sekedar sekali, 4 kali. Kalau kami boleh analogikan, bismillah. Kalau saya boleh analogikan kenapa Allah menggunakan malaikat, ya gubernur itu bisa enggak Pak buka mobil dewek? Mobilnya itu dibuka dewek? Bisa. Tapi yang dibuka kan siapa Pak? Ajudannya, pengawal. Driver, bisa enggak dia bawa motor mobil? Bisa. Kalau lagi ninjau proyek biasanya ada yang bawakan payung. Bisa enggak sebetulnya beliau bawa payung dewek itu Pak Jingoknya ini? Bisa. Tapi kenapa mobilnya ada yang bukakan? Agar orang tahu siapa saya ini gubernur. Agar orang tahu aku ini seorang gubernur. Sama Allah menciptakan malaikat dengan segala bala tentara Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya tidak butuh. Allah tetaplah Allah meski alam semesta ini tidak ada yang menyembahnya. Allah adalah Allah. Tapi Allah ciptakan malaikat, bahkan jumlahnya kata Nabi ada 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, dan kalau sudah masuk tidak pernah turun sejak diciptakannya langit dan bumi ini. Lah berapa triliun Bapak? Sehari 70.000. Itu semua itu. Allah hanya ingin menunjukkan, wahai manusia, malaikat yang jumlahnya triliunan itu saja tunduk dengan saya, menaati perintah saya. Masa kamu yang kecil suka sakit ini? Kecil, mungil, suka sakit, cepat masuk angin, saronian diatur Allah Subhanahu wa taala. Adapun laporan yang begitu banyak berkali-kali ya untuk menunjukkan dan memberikan pesan kepada kita, tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhirat kita sendiri yang suruh bacanya. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silahkan baca tulisanmu, bukumu. Cukuplah kamu yang ngitung dewek. Kamu tuh pantas tidak masuk surga atau tidak pantas. Ini yang ketiga. Yang terakhir, jemaah sekalian, dan ini menurut kami adalah sesuatu yang paling penting untuk disampaikan. Kata beliau di dalam kitab ini, di bulan Sya'ban inilah ya, Allah mengeluarkan daftar nama orang yang meninggal tahun ini. Jadi siapa yang akan meninggal tahun ini, daftar namanya itu diserahkan kepada malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ajal itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum kita diciptakan, 50.000 tahun. Tetapi malaikat pun tidak tahu siapa yang meninggal hari ini. Nah, dinjuk tahunya kapan? Bulan ini Pak. Di bulan Sya'ban ini daftar nama-nama orang Demang ini siapa yang meninggal misalnya, orang Palembang nih. Nah, catatnya. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Beliau berkata, uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Aku senang sekali saat ajalku tiba, saat namaku metu sebagai orang yang akan diwafatkan Allah, aku dalam keadaan puasa. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Ya, sebetulnya mungkin sebagian orang kalau diingatkan mati itu jadi lesu Pak ya. Padahal kalau diingatkan kematian semestinya kita
orang yang beriman ini justru makin semangat beribadah. Bayangkan saja Pak, misal saja, andaikan malaikat hari ini turun datengin saya atau Bapak misalnya, Bito, ini adalah tahun terakhirmu, namamu Lametu. Ramadan ini besok, Ramadan terakhir. Kamu nggak ketemu lagi Ramadan tahun depan. Kira-kira Pak, kalau kita dapat bocoran macam itu, apa yang akan kita lakukan hari ini Pak? Saya yakin, gaspol kata wong. Saya yakin tidak lagi kita berpikir untuk tarawih seminggu pertama baik. Kita akan tuntaskan Ramadan tahun ini. Kita akan hatamkan Quran. Kalau ada harta yang berlimpah, yang lebih, kita wakafkan. Kita sedekahkan. Dan ini mungkin hikmah kenapa dikeluarkan nama itu bulan Sya'ban. Kenapa enggak bulan Jumadil Akhir misalnya atau Jumadil Awal? Karena setelah bulan ini ada bulan yang sangat mulia. Segala amal dilipat gandakan, yaitu bulan Ramadan. Untuk memotivasi kita agar terus meningkatkan amal soleh kita, bekal kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Pesannya jamaah terkait poin yang terakhir tentang ditetapkannya ajal itu, maksudnya adalah ya mohon maaf Pak, karena mati ini nggak pernah lihat umur, nggak pernah lihat kondisi. Berapa banyak orang sakit lah bertahun-tahun, panjang umurnya. Ada wong sehat, pagi-pagi olahraga, makannya daging, gagah nian. Nah, besok lah meninggal. Itulah misteri kematian. Maksud kita termasuk untuk nasihat saya pribadi, kalau ini adalah tahun terakhir, maksud yang masih putus silaturahim, yang masih tidak berteguran, segeralah sambung. Yang masih punya hutang dan kita sanggup membayarnya, segeralah dibayar. Yang punya harta tersimpan, yang gak akan kita bawa pulang, titipkan di jalan Allah. Itu yang akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Ya, kalau tahun depan tidak ada kesempatan lagi untuk kita. Ya, itu poin pesan pentingnya. Dan Ramadan ini kita maksimalkan. Ya, Ramadan ini kita maksimalkan. Baik jamaah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf Bapak-bapak, saya dapat kesempatan di awal untuk bertanya. Menarik sekali yang apa disampaikan oleh Ustadz tadi terkait pertama masalah masjid kiblat lain yang 2 kiblat itu. Tadi kalau tidak salah disampaikan pada sholat asar 2 rakaat menghadap ke Aqsa, Masjidil Aqsa, dan 2 rakaatnya ke Masjidil Haram. Pertanyaan saya pada saat sholat itu kan berarti siapa yang menyampaikan bahwa harus berpindah arah kiblat tadi? Kemudian apakah sholatnya berjamaah? Dalam arti kata kalau berjamaah berarti kan imamnya kalau berbalik itu berarti berada di belakang. Apakah imamnya berpindah jalan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan hari akhir atau menjelang kiamat, yang saya dengar bahwa ada 4 tempat yang dilindungi atau yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Pertama Mekah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa atau di Palestina, dan satu lagi di Atsur, Masjid Atsur atau yang tadi Tursina tadi, di mana di tempat itu kalau tidak salah terjadi dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mohon dijelaskan terkait dengan yang
dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir terkait dengan yang kematian atau daftar kematian yang sudah dituliskan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Apakah seluruh makhluk hidup itu dalam arti kata termasuk hewan juga yang sudah terdaftar itu? Salah satunya misalkan kucing ya Ustaz, dimana berarti kan kucing juga kalau memang itu terdaftar sebagai makhluk yang akan dicabut nyawanya pada bulan ini, berarti apakah juga sama yang mencabut nyawa itu malaikat Israel juga pada hewan? Mungkin sedikit lagi Ustaz. Ini pertanyaan saya pernah menanyakan ke Ustadz yang lain, tapi sampai hari ini belum ada jawaban yang pasti. Di mana katanya kalau kucing itu meninggal, dia atau hewan ya, nggak tahu. Yang saya tahu, yang pernah saya baca itu kucing. Kalau meninggal dia itu tidak masuk surga, tapi dia nanti akan menunggu di depan pintu surga. Katakanlah majikannya, kemudian dia akan mendoakan majikannya untuk masuk surga. Kemudian kalau majikannya sudah didoakan masuk surga, bisa mengajak kucing tersebut. Demikian Ustaz, maaf agak banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab Bu ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Ini sebetulnya pertanyaan, kalau saya boleh simpulkan, pertanyaan yang dari Ibu lebih karena keingintahuan saja. Kalau dari sisi amal, tidak ada dampak amalnya itu nggak ada. Maksudnya untuk kita nambah amal itu kan penasaran kucing ini nasibnya mak mano gitu kan. Tapi saya jawab yang saya tahu saja Bu ya. Yang pertama, siapa yang memberitahu para sahabat ketika sedang sholat kiblat itu pindah? Kalau yang tersebutkan dalam riwayat, datang seorang laki-laki, tapi tidak disebut namanya siapa, berteriak mengingatkan sahabat yang sedang sholat tadi, kiblat sudah pindah, kiblat sudah pindah gitu. Itu saja, tapi tidak tidak disebutkan namanya dalam riwayat itu. Ada seorang sahabat. Yang kedua atau yang ketiga, berapa tadi? Ustaz, itu kalau sholatnya berjamaah, kan imamnya posisinya di depan, terus begitu pindah kiblat, mak mano? Itu imamnya nyelonong pindah ke depan. Ya kan? Ini sebenarnya penasaran juga. Ya kalau secara awal, ya. Ada beberapa versi jawaban dari para ulama terkait posisi sholat. Ada yang mengatakan mereka semua melakukan mufaroqah, membatalkan jamaahnya. Jadi sholat di tempatnya masing-masing, menyelesaikan 2 rakaat terakhir dengan masing-masing, tidak lagi berjamaah karena posisi imam sudah tidak lagi di depan. Itu jawab tawaran tapi semuanya ini tidak dari Nabi ya. Ini semua analisa saja, mak manu nasibnya jamaah ini gitu ya. Jadi itu, jadi salah satu tawarannya adalah para sahabat atau orang-orang yang sholat saat itu ya, kalau tidak salah sholatnya itu di tempat nama kampungnya dulu disebut dengan Bani Salamah, nama kampung di tempat terjadinya perpindahan tadi ya. Nah, itu satu ya Bu ya. Jadi tidak nyelonong gitu imamnya muter ya. Kalau cuma 1 saf enak muternya lah, kalau 10 saf jauh nih ya muternya. Baik, lagi-lagi jawaban itu bukan dari riwayat atau dari hadis, itu analisa saja, jadi bisa benar bisa salah juga. Kemudian soal kucing ya Bapak ya tadi ya, soal kucing mak mano nasibnya. Ya wallahu a'lam, kalau yang kita pelajari di ilmu akidah, seluruh hewan atau makhluk lain selain daripada manusia dan jin yang akan dihisab itu kelak akan menjadi
melebur begitu saja, tidak surga, tidak neraka, Pak. Karena untuk masuk surga neraka itu perlu hisab. Dan mereka nak dihisab dari mana? Karena syarat dihisab itu berakal. Pohon, kucing tidak berakal. Kecuali yang dikecualikan Allah. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Itu dikecualikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sepengetahuan kami dalam ilmu akidah ya pohon segala, ya pohon anggreknya, pohon mawarnya mati ya sudah mati, cak itu baik. Kucing, sapi yang disembelih dan sebagainya, ya. Tidak masuk surga mano karena tidak ada hisabnya. Kemudian yang habis itu cerita nunggu di depan pintu surga, doa. Saya tidak tahu itu riwayatnya dari mana karena itu sesuatu yang gaib ya. Jadi saya kurang tahu juga. Kalau ibu nanti dapat riwayatnya ya alhamdulillah. Tapi pengetahuan kami tidak kate kucing ngobrol nunggu kita di. Ya. Yang pastinya kucing ya salah satu hewan yang disenangi oleh malaikat. Gitu ya. Kemudian apa tadi ya? Dajjal apa ya? Dajjal ya. Ibu sebutkan 4 tempat yang tidak akan didatangi oleh Dajjal. Sepengetahuan kami bukan 4, cuma 2. Nah, nanti kita cek lagi riwayatnya benar 2 atau 4. Sepengetahuan kami yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah kota Mekah dan kota Madinah saja, ya, sehingga tidak ada dialog tadi yang diceritakan ibu di mana tadi di Gunung Sur apa tadi. Ya. Nah, nanti ibu cek lagi baik ibu. Soalnya ini soal kiamat, soal masa depan, akhirat itu sesuatu yang gaib, gaibiyat. Nah, kalau gaib itu tidak bisa analisa, nggak bisa ngarang, dia harus bersumber dari wahyu. Kalau tidak Allah yang nunjuk tahu di Quran atau Nabi Muhammad melalui hadisnya. Karena sumber pengetahuan kita untuk mengetahui yang gaib cuma wahyu saja. Hanya informasi. Ya. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadwal. Oh, jadwal yang ninggal. Oh, yang nyabut nyawo siapa tadi? Apakah malaikat Israel juga kan? Ini sebenarnya cuma cari tahu baik ya. Ya ini pembahasan di akidah ada, tapi tidak sesuatu yang prinsip. Pendapat yang kami ketahui ya, yang mencabut nyawanya malaikat juga. Mencabut nyawanya malaikat, dan malaikatnya itu khilaf sebetulnya apakah namanya Israel ya, karena keterangan itu diperselisihkan. Cuma yang disebut namanya dalam Al-Quran untuk pencabut nyawa itu namanya tidak menggunakan istilah Israel ya, walaupun ada riwayatnya, tapi yang disebut Al-Quran adalah malakul maut, istilahnya itu malaikat pencabut. Tadi dibaca oleh imam kita di surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakan ya Muhammad, yatawaffakum, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut alladzi wukkila bikum, yang memang Allah wakilkan kepada mereka. Jadi ya pencabut nyawa, karena hewan juga ada rohnya ya, maka yang menyabut juga malaikat ya. Setelah itu ya lenyap gitu, sudah tidak ada lagi nak ikut di padang mahsyar, kucingnya, gajahnya misalnya, sudah selesai ya. Karena mereka nggak akan ditanya sholatnya, sedekahnya, sudah tidak lagi hisab. Oke, saya kira itu jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah,
dalam keadaan yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.